Kau bawa kerbau itu ke sana, suruh Kisarkam sambil menunjuk jalan setapak. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan ia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Kisarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Kisarkam menjaga kerbau yang sedang makan. Assalamualaikum, halo everyone, welcome to my YouTube channel Adele Story Official. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Duloh part 2. Buat kalian yang belum tahu kisah Duloh part 1, kalian bisa tonton dulu video part 1-nya di sini. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantar makanan kepada Kisarkam. Sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan dan menyerahkan makanan itu kepada Kisarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pergi lagi. Makanan itu kan diperuntukkan untuk Duloh dan Kisarkam nih. Tapi ketika Duloh ingin mengambil makanan itu, Kisarkam malah menepis tangannya Duloh itu. Seolah-olah Duloh tidak diperbolehkan mengambil makanan tersebut. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Kisarkam tidak menjawab. Dia malah membuka rantang makanan milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya diperbolehkan makan nasinya saja. Kisarkam memang orang yang kejam. Dia sering menindas pekerja lain, seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak cukup sampai di situ. Kisarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Kisarkam memukulnya dengan kayu rotan, dan setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya yang digunakan sebagai tempat tidurnya. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah tinggal di sini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Karena jika dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari tubuh Duloh semakin kurus. Dia cuma punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Kisarkam, guys. Pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di saungnya. Tahun berganti tahun, Duloh kini telah beranjak dewasa. Di usianya yang ke-23 tahun, dia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya. Tapi bukan menjadi penggembala kerbau lagi. Dia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah atau petani. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahunnya. Dia sendiri yang mencangkul, menanam palawija, dan menjaganya nih dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, yaitu putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Segera saja Duloh meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Nah, bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter, jadi Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Inggit menangisi putrinya satu-satunya. Dia takut jika putrinya meninggal, karena banyak orang di kampungnya yang meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh bingung apa yang harus dia perbuat karena dia tidak mempunyai ilmu tentang obat-obatan. Dia cuma bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. Satu hari berlalu, kondisi Rara semakin parah. Lukanya semakin membusuk. Tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika Duloh teringat nih dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, mohon maaf, bolehkah saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Duloh nih ya, dengan sopan kepada majikannya. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" kata Raden Jaya.
Saya akan mencobanya, Raden. Mohon izin dari Raden. Nah, kata Duloh tuh sambil menunduk. Terus Raden Jaya nih lalu mengizinkan Duloh nih. Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya dan menempelkan kerisnya ke dalam lukanya Rara. Nah, ajaibnya luka itu tuh langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit majikannya. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Duloh. Duloh pun tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui kesaktian keris yang dimiliki oleh Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Duloh menolaknya. Duloh bilang bahwa keris itu adalah kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik kepada Duloh. Malahan Duloh ini sekarang dianak-emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat tinggalnya Duloh diperbaiki, makanan yang diantarkan kepada Duloh juga berbeda dengan para pekerja lainnya, dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walaupun sudah tua, rasa iri dan dengki yang dimiliki oleh Ki Sarkam tidak juga padam. Malah semakin menjadi-jadi. Dia juga selalu menindas para pekerja lainnya yang lemah. Tapi tidak satu pun yang berani melaporkan tindakan kejam Ki Sarkam kepada Raden Jaya, dikarenakan mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Diam-diam nih ya, Ki Sarkam tuh tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh. Dia ingin memiliki keris Duloh. Ketika malam telah tiba, Duloh tidur di saungnya. Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari keris Duloh. Nah, sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Nah, tidak terima nih Ki Sarkam ditendang. Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darahnya mengalir deras seketika. Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan terburu-buru mengambil keris kecil yang ada dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad Duloh di belakang saungnya agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duloh. Keesokan harinya, saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, dia heran gitu, mengapa Duloh tuh tidak ada di dalam saungnya. Pembantunya tuh itu pun bingung ya, dan melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya. Nah, Raden Jaya lalu memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu nih saat diinterogasi. "Aneh sekali, tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini," ujar Inggit. "Dari kemarin saya ada di kandang aja, Bu. Tidak melihat si Duloh," kata Ki Sarkam. Ki Sarkam ini memang pandai menyembunyikan kepanikannya, guys. "Aneh sekali, kemana ya?" kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, guys, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari pintu rumahnya Raden Jaya. "Raden Jaya mencari saya," kata laki-laki itu. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata lelaki itu adalah Duloh. Dia tampak sehat walafiat, sembari tersenyum gitu sopan. Lalu dia mendekat ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kamu pergi, Duloh," kata Raden Jaya. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Dia bingung mengapa Duloh masih hidup. Padahal jelas tadi malam dia sudah berhasil membunuh Duloh. "Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar," jawab Duloh. Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang dia curi tadi malam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajahnya pucat, sepertinya dia ketakutan ketika melihat wajah Duloh. "Ki Sarkam mau kemana?" tanya Inggit. "Saya harus jaga kerbau, Bu.
Ki Sarkam lalu pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Raden Jaya dan tidak lama kemudian kembali ke saungnya lagi. Duloh mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala, seperti tidak terjadi hal apapun kepadanya. Sampai di sini dulu kisah Duloh part 2, karena part-part selanjutnya masih banyak yang lebih seru dan lebih menegangkan. Tunggu kisah Duloh selanjutnya di part 3 ya guys. Buat kalian yang tahu kisah tentang Duloh ini, yang katanya kisah ini diangkat dari kisah nyata di sebuah desa di Indonesia, atau yang baru tahu nih tentang kisah ini, ditunggu ya komentar-komentar kalian. Oke guys, dukung terus channel Adele Story Official dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tahu update video terbaru dari kita ya. Wassalamualaikum, bye.